you ready? I'm back. Wartawan Tony Damascelli memberikan lebih banyak wawasan tentang mengapa Andrea Agnelli dan Dewan Direksi Juventus harus meninggalkan klub. Sekarang tampaknya tidak benar, dengan Damascelli menyarankan mereka bisa berada dalam masalah besar jika mereka tidak mengundurkan diri. Dia berkata melalui Tutto Mercato Web. Jika direksi telah hadir dalam rapat pemegang saham pada tanggal 27 Desember, setelah penundaan tanggal awal November, dengan neraca yang salah ini, kejahatan akan terulang dan oleh karena itu, tindakan tersebut akan dipicu. Untuk menghindari hal ini, satu-satunya solusi adalah mengundurkan diri, menyajikan neraca baru, dengan direksi baru, dan itulah yang dilakukan oleh pemegang saham referensi, yaitu John Elkann, setelah terlebih dahulu menunjuk manajer umum baru dan bahkan presiden baru. Krisis ini tidak membantu warisan kepresidenan Agnelli, tetapi Juve harus tetap fokus, untuk memastikan klub menjalani penyelidikan ini dengan sedikit, atau tanpa masalah. Para pemain Juve telah bekerja dengan baik di lapangan, dan jika musim Liga sedang berlangsung, Juve akan dengan mudah teralihkan dari masalah ini. Untuk saat ini, Juve harus tetap fokus mempertahankan nama institusi hebat ini, dan bersiap untuk terus meraih kemenangan, saat sepak bola kembali bergulir tahun depan. Juventus telah diguncang oleh pengunduran diri anggota dewan, dan presiden mereka, Andrea Agnelli, dalam beberapa hari terakhir, tetapi lebih banyak masalah bisa terjadi. Agnelli dan dewan, mengundurkan diri karena jaksa menutup kasus terhadap klub, untuk akuntansi palsu, dan sekarang rincian lebih lanjut telah muncul, tentang betapa inginnya Juve menutupi jejak mereka. Masalah Bianconeri dimulai ketika mereka menandatangani Cristiano Ronaldo, sebuah kesepakatan yang seharusnya tidak mampu mereka beli. Mereka harus menerima beberapa kerugian untuk mempertahankannya di klub. Pada masa awal COVID-19 di Italia, Bianconeri mengumumkan Ronaldo, dan pemain top lainnya kehilangan sebagian dari gajinya, namun kenyataannya, sang penyerang, malah dibayar di luar anggaran mereka. Football Italia mengungkapkan, dalam panggilan telepon yang disadap, antara Juventus, Cesare Gabasio dan manajer umum, Federico Cherubini, mereka mengakui, akan mendapat masalah, jika pihak berwenang menemukan dokumen rahasia Ronaldo. Gabasio berkata, kesepakatan rahasia Ronaldo seharusnya tidak diungkapkan, karena jika demikian, mereka akan melompat ke tenggorokan kita, ke seluruh auditor dan segalanya. Dan kemudian kita perlu melakukan transaksi palsu. Transfer Ronaldo adalah awal dari masalah keuangan Juventus, tapi Juve tidak bisa menyalahkan klub yang memutuskan untuk membelinya. Kekuatan bintang dan daya tarik komersialnya bagus untuk klub, tetapi dia tidak memberikan dampak positif yang diharapkan pada keuangan Juve. Karena ini dan pandemi COVID-19, Juve harus berurusan dengan kekacauan keuangan yang substansial, bahkan setelah Ronaldo meninggalkan klub. Mantan striker Juventus dan idola klub, David Trezeguet, menegaskan, Juve akan selalu menjadi rumahnya dan dia senang untuk kembali ke klub, jika Juventus membutuhkannya sebagai bagian dari grup kepemimpinan baru. Pemain Prancis itu bermain untuk Bianconeri, antara tahun 2000 dan 2010, dan mencetak lebih dari 150 gol untuk klub tersebut. Dia menjadi favorit penggemar, ketika dia memutuskan untuk tetap bersama tim, ketika mereka terdegradasi pada tahun 2006. Dia pensiun dari bermain pada 2015, dan bisa menjadi salah satu mantan pemain yang diberi peran di klub, saat dewan baru dibentuk pada Januari 2023. Berbicara tentang kemungkinan kembali ke klub, Trezeguet menegaskan melalui Calcio Mercato. Untuk Juve, saya ada di sana, jika klub memanggil saya kembali, saya akan kembali. Saya sangat percaya, bahwa mantan pemain, harus memainkan peran penting di klub.
Ada orang lain yang harus memutuskan, tapi saya pikir saya bisa berguna. Saya bertemu Juve di lapangan dan di meja. Del Piero, Chiellini, Buffon dan Marchisio, semua memberi Juve banyak, dan cocok untuk peran yang berbeda. Masing-masing memiliki kekhususan tersendiri. Model klub saya adalah Bayern Monaco, ide yang jelas, hubungan dengan masa lalu yang diberikan oleh mantan pemain, proyek yang serius. Trezeguet adalah salah satu pemain terbaik yang Juve miliki, dan kesetiaannya saat Juve terdegradasi karena kasus Calciopoli, adalah salah satu sikap yang tidak akan pernah Juve lupakan. Dia tetap menjadi salah satu orang terbaik, untuk memiliki peran kepemimpinan di Dewan baru, dan akan menyenangkan, melihatnya kembali ke klub. Ada banyak panggilan untuk Alessandro Del Piero, untuk kembali ke Juventus, sebagai direktur, setelah pengunduran diri Dewan Direksi. Tetapi mirip dengan Paolo Maldini di Milan, dia menginginkan jaminan pengaruh terlebih dahulu. Klub berada dalam kekacauan, setelah Presiden Andrea Agnelli dan seluruh Dewan, mengajukan pengunduran diri mereka pada Senin malam. Mereka pergi di tengah penyelidikan penyimpangan keuangan dan bahkan potensi penipuan, sehingga mantan pemain, Del Piero, diperkirakan akan kembali ke Turin dengan peran baru. Namun, menurut La Gazzetta dello Sport, Del Piero ragu-ragu sebelum menerima telepon dari John Elkann, yang menjalankan perusahaan induk Juve, Exor. Seperti Maldini di Milan, Del Piero tidak ingin hanya menjadi boneka, yang mewakili masa lalu yang gemilang, atau maskot untuk dihibur oleh para penggemar. Dia menginginkan pengaruh dan kontrol yang tulus, atas masa depan klub, terutama yang berkaitan dengan strategi transfer. Del Piero saat ini tinggal di Los Angeles, dan bekerja sebagai pakar televisi, untuk Sky Sport Italia dan beIN Sport.